berarti benar juga feeling saya bahwa CMF ini berarti perusahaan nggak kuat, finance-nya nggak kuat, makanya sampai mereka mengajukan kredit di bank dan ditolak. Pemirsa, adanya wabah pandemi COVID-19 yang menggema di seluruh dunia membuat perekonomian carut-marut di seluruh dunia. Tak pelak berbagai jenis penopang perekonomian termasuk halnya dari segmen restoran, begitu pula pelayaran dan jasa rumah tangga yang tersebar di luar negeri. Dalam hal ini terkait dengan para pekerja migran harus menanggung risiko tersendiri akibat keberangkatan mereka mencari sesuap nasi di negara tetangga. Pada saat pandemi COVID-19 ini, para pekerja migran Indonesia mempertaruhkan kehidupannya. Bahkan banyak dari mereka terkatung-katung nasibnya karena mereka diberhentikan sementara dari pekerjaan akibat tidak adanya pelanggan yang menyambangi kembali tempat restoran mereka ataupun tidak ada daripada tuan rumah yang menggunakan jasa rumah tangga mereka. Begitu juga dengan kapal pelayaran yang banyak akhirnya terdampar akibat dengan COVID-19 ini sehingga tidak ada penumpang yang menggunakan jasa pelayaran untuk saat ini. Lalu seperti apa nasib para pekerja migran Indonesia, khususnya areal Bali, dalam kelangsungan hidup mereka di luar negeri, terutama di Inggris, London baru-baru ini? Berikut adalah wawancara eksklusif saya dengan salah seorang pejuang yang selalu semangat untuk mempertaruhkan dan juga memperjuangkan nasib para pekerja migran Indonesia asal Bali melalui agen resminya dalam rangkaian BW Group. Simak wawancara eksklusif saya bersama owner BW Group, Ide Bagus Astina. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya panggil siapa nih, Tuaji atau Gus Biwi atau siapa Niki Ya, Tuaji? panggil Gus Biwi ya. Panggil Gus Biwi aja ya, karena nama itu yang fenomenal dan serasa membawa berkah. Segala aktivitas Tuaji saat sekarang ini dengan pekerja migran Indonesia ini yang benar-benar booming di seluruh media sosial, media massa, dan Tuaji adalah salah seorang tokoh yang benar-benar giat memperjuangkan daripada nasib para pekerja migran Indonesia terutama di Bali. Bahkan saya dengar dan saya baca di media massa bahwa Tuaji itu mengeluarkan subsidi nggak tanggung-tanggung jumlahnya miliaran rupiah. Gimana itu dasar dan ceritanya, Tuaji bisa mungkin diceritakan agar lebih detail diketahui oleh masyarakat luas? Intinya saya akan selalu ramah lingkungan. Artinya saya tidak pernah protes, tidak pernah nyalakan siapa-siapa. Artinya sesama pelaut itu mempunyai sebuah sebuah cerita yang sama sebenarnya. Makanya dibilang salam jangkar kan. Karena saya juga sebagai mantan pelaut itu, artinya pekerjaan pelaut itu sangat berat sebenarnya. Berat sekali pekerjaan pelaut itu. Nah, belum lagi seperti sekarang ini mereka menghadapi sesuatu yang paling serius kan, COVID-19 kan. Betul. Nah, belum lagi mereka mikirin keluarganya di rumah, belum lagi mikirin dirinya sendiri, kemudian tidak dapat gaji, kemudian kapal di tengah laut ya terombang-ambing. Tidak boleh mendarat seperti Gimana itu. bisa kapal ngepot kapal ribuan gitu, sedangkan pelabuhan paling cukup untuk 4-5 kapal kan? Nah, karena saya juga di sana tuh terketuk hati saya terhadap salah satu pelaut namanya Dewa Bandidos itu yang dari Tabanan.
sering padahal saya nggak kenal itu sama beliau ya. Dia chat saya di Facebook gitu. Mohon bantuannya dari Asosiasi Pekerja Migran Indonesia gitu. Saya tidak bisa pulang. Terus saya ini kan orang hukum ya. Saya akan pelajari dulu sih apa yang menjadi masalah gitu kan. Ya. Nah, setelah saya bisa rumuskan bahwa itu perusahaan ternyata company-nya tidak kuat karena kapal charter dia. Artinya sama kayak saya sewa bis itu. Bis itu saya operasikan. Berarti kan perusahaannya tidak kuat berarti. Iya, betul. Mengalami chaos seperti ini kemungkinan sekali waktu itu feeling saya nih ya. Ini feeling saya nih, pribadi saya melihat jangan-jangan perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk memulangkan mereka gitu. Nah, akhirnya saya minta sama Dewa buat kuasa aja. Karena saya nggak bisa ngomong kayak orang nggak jelas di medsos. Berikan saya kuasa khusus. Nanti saya akan sampaikan kepada pihak terkait. Karena saya juga punya partner di Miami. Yang khusus di sana law firm yang menangani kapal-kapal pesiar itu. Iya, qualified lah. Qualified, dan dia itu sudah termasuk pengacara bagus lah, yang sudah diakui oleh dunia perkapalan. Lalu kelanjutannya bagaimana tuh Haji? Terus akhirnya, saya nggak cerita, terutama yang tidak terima ini kan agen yang dari Bali, yang marah-marah gitu. Agen dari Bali ini kan seolah-olah saya dibilang nyari panggung, mau nyuruh mau ngambil perusahaannya dia supaya dapat hasil daripada saya jadi kuasa hukum. Tapi sih saya nggak masalah, itu kan benar bagi dia. Tapi bagi saya kan tulus ikhlas saya membantunya kan. Iya. Lalu bagaimana cara Tuaji untuk menyikapinya semua agar semuanya tenang, damai, sesuai dengan prinsip Tuaji itu semuanya harus berakhir dengan indah begitu? Pertama saya kasih tahu kepada beliaunya Dewa sana harus tenang. Jangan sampai terjadi keributan di London karena sama-sama semeton Bali. Terus saya komunikasi dengan partner saya di Miami bahwa itu ada yang nanti akan bisa membantu. Kalau hanya mengandalkan KBRI nggak bisa. Betul. Ya akhirnya saya kasih tahu Dewa, tolong Dewa harus komunikasi dengan ITF, PAIMO, ILO, baru KBRI. Nah kalau perusahaan itu ada di Greeks, nah mereka juga harus bertanggung jawab terhadap company ini juga, karena ini kan charter soalnya. Ya antara bukan satu perusahaan. Kurang kuat lah ya. Ya, terus akhirnya saya baca di CNN, pas saya nonton, ternyata perusahaan ini lagi mengajukan pinjaman dana di bank dan ternyata belum disetujui. Di sana saya berpikir benar juga. Ini semakin mempersulit keadaan, semakin rumit jadinya semakin rumit. Karena apa? Berarti benar juga feeling saya bahwa CMF ini berarti perusahaan nggak kuat, finance-nya nggak kuat. Makanya sampai mereka mengajukan kredit di bank dan ditolak. Nah, akhirnya komunikasi saya terakhir kemarin tanggal 28, tanggal 30 mereka sudah disiap kapal charter. Karena saya suruh tekanan dari ITF dengan IMO, saya suruh untuk melalui Dewa Bandidos sebagai ketua top leader di sana. Pas saat meeting dengan ITF dan IMO dan ILO dan BKBRI, Dewa harus tekankan di sana. Harus segera mereka bisa pulangkan. Saat sekarang ini berapa jumlah pekerja migran yang ada di situ di bawah koordinator Pak Dewa Bandidos itu? Nah, karena di Bali itu ada 2 agent, artinya masing-masing itu barangkali ya, kalau tidak salah dari Pak Dewa Bandidos bilang sekitar 600-an lah. 600 orang. Ya, dari 4 kapal. 5 kapal. Oke, bagaimana sekarang kelangsungan hidup mereka? Apakah perusahaan menanggung daripada biaya keseharian mereka seperti itu atau mereka harus berhutang? Karena saya banyak juga mendengar cerita para pekerja migran Indonesia itu jangankan untuk hidup, makan aja mereka sulit. Kadang-kadang mereka itu mencari tempat bernaung untuk tinggal itu sulit sekali. Nah kebetulan mereka di kapal pesiar kan, berarti semua tempatnya udah ada di sana. Bagaimana dengan makanan ataupun sistem yang lainnya? Jadinya gini,
sebenarnya kerja di kapal pesiar itu bagus sekali karena dia on board kan, makan di sana, tinggal di Ditanggung sana, semuanya. Oh, lebih bagus berarti termasuk ya. semuanya di kapal udah ditanggungnya dibanding kerja di darat kan. Betul, betul. Cuma di kapal CMF ini lucunya saya juga baru tahu bahwa mereka nggak boleh ngambil gaji di sana kerja. Mengapa? Makanya, dan gaji itu katanya harus ditransfer pulang ke rumahnya, terus diambil setengah. Makanya saya pikir, wih, kok begini cara penggajian? Kenapa sebelum berangkat tuh kontrak-kontrak dibaca dulu? Semestinya kalau saya kerja di kapal, setiap 2 minggu atau setiap bulan gaji diterima. Agreement-nya itu mungkin tuh jadi awal itu ya. Inilah sebenarnya kedepannya dari Asosiasi Pekerja Migran. Mungkin nantinya akan audensi ke Detnaker, kemudian ke BP2 TKI supaya jelas proseduralnya. Agen-agen ini supaya jelas lah kontrak-kontrak. Kasihan kan, ya dikorbankan generasi-generasi kita ini kan. Betul. Karena mereka ini kan karena butuh pekerjaan. Siapa sih gak butuh pekerjaan? Berangkat udah senang saja ya. Tapi setelah ada masalah kayak sekarang. Iya, bingung, pusing, 75, apalagi di negara orang. Di negara seperti orang. itu. Lalu bagaimana kondisi semua pekerja migran di bawah koordinator Dewa Bandidos ini? Apakah mereka masih ingin stay atau bertahan di situ atau sudah ingin pulang dari rangkuman yang Tuaji mediasi selama ini? Kalau menurut komunikasi kita per tanggal 28, mereka tanggal 30 berarti kan kemarin sudah balik. Karena sudah ada plate charter ya. Yeah. Charter, dan ada juga yang beberapa yang dari mereka ingin stay di sana. Ya itu kan resiko kan. Yeah. Mungkin alasan mendasarnya apa tuh Haji? Kenapa masih di tengah wabah pandemi ini harus bertahan di situ? Nah itu mungkin pertimbangannya dia karena masalahnya apa? Satu mungkin mereka masih dijanjikan untuk kapal sailing lagi kan, berlayar lagi. Tapi itu kan seperti yang saya bilang tadi, sampai kapan kita mau sebulan? Termakan janji. Iya, mau sebulan, mau tahun-tahun, mau kapan-kapan kayak itu jadinya. Iya. Apakah mereka yang Tuaji subsidi selama ini diberikan bantuan yang jumlahnya fantastis sekali pemirsa, miliaran rupiah, Gus Biwi telah mengalokasikan dana untuk para pekerja migran di luar itu? Kalau saya ke subsidi itu adalah dokumen-dokumen yang habis masa berlakunya tahun 2020. Diperpanjang seperti itu ya? Artinya kita memang berikan kepada 5.000 orang laut Semeton Bali, yang mana yang masa berlakunya habis dari BST, CCM, SSHT, karena mereka kan pakai DG sertifikat. Kalau kita hitung 1 juta lah satu orang. Legal standing berarti ya, karena untuk... Jadi 1 juta kalau kali 5.000 kan lumayan. Lumayan, amat sangat lumayan. itu sebagai tali kasih. Karena dampak COVID ini kan kadang-kadang mereka baru 2 bulan di kapal udah balik kan, merasa terbantu. Mungkin dari saya sih tidak masalah karena memang born to share kan. Iya. Adanya isu atau rumor di sejumlah media bahkan juga sudah menjadi bahasan umum di masyarakat yang menjadi penyebar utama daripada wabah pandemi ini adalah mereka, para pekerja migran. Sebenarnya seperti apa sih kondisi kesehatan para pekerja migran itu sendiri di kapal? Mungkin Tuaji ada bayangan dari komunikasi face to face dengan mereka via telepon? Seperti gini. Sebenarnya pekerja migran itu kan yang dirasakan sama kayak kita. Jadinya kalau kemarin hari itu dibilang bahwa mereka ini sebagai pembawa COVID gitu, kalau saya kurang setuju. Karena protokol kesehatan di kapal pesiar itu maaf kata ya, jadinya jauh lebih ketat daripada kita ini. Berarti benar-benar diperiksa detail ya? Diperiksa detail. Artinya kalaupun misalnya ada kena barangkali memang ada, ya. Tapi kan tidak seheboh yang digambarkan di media. Tidak benar itu, tidak benar. Saya kurang setuju itu. Karena mereka itu protokolnya sangat betul-betul ketat. Berarti mereka tuh lebih safe daripada kita ya? Iya, gitu loh. Jadinya siapapun sebenarnya
akan bisa kena COVID. Makanya kita harus disiplin dan ikuti protokol. Protokol Kan itu kesehatan, aja. iya, dari Iya Menteri nggak? Kesehatan, betul. Itu aja. Dan hal yang lebih fantastis lagi, di tengah semua agen-agen itu seolah-olah melenggang kangkung atau seolah-olah seperti mau lepas tangan, tapi berbeda sekali dengan Tuaji ini benar-benar serius sekali memperjuangkan Nyamo Bali ataupun orang-orang yang bercokol di bidang pelayaran ini. Mengapa Tuaji? Padahal yang lain sudah kayak nyaru-nyaru gitu, kalau istilah Balinya udahlah, mungkin nasib mereka seperti itu. Mengapa Tuaji ini benar-benar mempunyai pemahaman yang berbeda daripada yang lain seperti itu? Begini, kita kembali ke personalnya ya. Sebenarnya banyak orang sebenarnya yang memang mempunyai keinginan yang sama dengan saya ya. Tetapi mencari orang yang mau berbagi itu agak sulit. Itu yang susah dimiliki sama orang ya. Iya, karena berbagi itu kan tidak segampang yang maaf kata ya. Mungkin hitung-hitungannya itu kan beda kayak saya kan. Kalau saya sih orangnya nothing tulus saja. Artinya Tuhan sudah atur aja gini. Kalau saya pribadi melihat pekerjaan apapun bisnis itu bisa kita tiru, tapi rezeki kan tidak bisa kita tiru. Artinya semakin banyak saya bisa membantu orang lain gitu ya, walaupun sebatas kemampuan saya, tapi sangat berarti bagi mereka. Pasti akan berbalik dengan apa yang telah kita berikan gitu loh. Kita berani memberi, kita pasti akan menerima. Wow, luar biasa sekali. Apa kiat-kiat atau mungkin target atau harapan Tuaji sendiri ke depannya kepada para pelaut atau para pejuang devisa kita di tengah pandemi seperti ini? Apa harapan Tuaji? Jadi harapan saya gini, tidak hanya pelaut ya, semua manusia itu pasti mau hidup, itu pasti kan. Dan hidup dan sehat dan panjang umur. Nah, tetapi kita itu kan tetap perlu dengan kebutuhan ekonomi gitu. Makanya kita harus betul-betul menyesuaikan mindset kita dengan keadaan sekarang ini. Dan anehnya lagi, kalau berbicara mindset, kenapa Tuaji itu semua orang sudah keblinger dalam situasi seperti ini, tapi beliau ini masih anteng, tenang-tenang saja dan semakin berkibar dengan senyumnya yang merekah. Apa kiat-kiat khusus untuk tetap berada subtle seperti itu Tuaji? Pertama itu kan saya selalu bahwa doa-doa kita itu memang saat inilah, ini saya kasih tahu ini. COVID ini kan kalau saya lihat adalah apa? Kita ini biar betul-betul ngeh dengan Tuhan gitu loh. Sayang dengan Tuhan. Maka jangan coba-coba jadi orang ateisme sekarang ini. Sekarang semua orang mencari Tuhan kan? Nah, that's true. Betul nggak? Sekarang semua orang baru ada COVID baru mencari Tuhan. Ya makanya karena Tuhan sayang sama saya. Ya astungkara gitu. Walaupun saya selaku pengusaha ya, walaupun tidak sebesar teman-teman kayak gitu, tetapi kita ya Jero lihat tadi masih ada pernah datang ke sini untuk pelatihan pendidikan kelautan masih jalan. Iya, kan? masih banyak orang-orang yang datang ke sini, anak-anak muda, generasi muda yang masih tetap komunikasi aktif dengan beliau dan jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung puluhan bahkan wow banyak sekali yang antri, tapi beliau tetap melakukan protokol kesehatan dibatasi agar social distancingnya tetap jalan seperti itu. Oke, sahabat sehat semuanya ya. Jadinya hari ini sesuatu kehormatan ya bagi saya ya. Jadinya mungkin harapan saya kepada rekan-rekan dimanapun, jadinya jika mau sehat dan selamat ya, jagalah kesehatan dan disiplin, ya ikuti protokol, dan mari kita selalu berkontribusi positif terhadap sesama itu aja. Luar biasa, bravo. Pemirsa, semoga kisah daripada Gus Bewi ini menginspirasi dan menjadi suatu acuan bagi kita semua, para generasi muda ataupun para entrepreneur, pengusaha di segala bidang usaha untuk selalu berkreativitas dengan tidak melepas daripada asas saling membantu, menghormati sesama, dan juga memperjuangkan nasib sesama. Semoga kisah yang dipaparkan oleh Gus Bewi tadi menjadi inspirasi bagi kita semua di seluruh Bali, Indonesia, bahkan siapapun yang mendengarkan channel Selobi Omnivora ini. Akhir kata, saya Juru Tapakan Selobi dan Tuaji Gus Bewi pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.
Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif saya bersama Ide Bagus Astina, pemilik daripada BW Group terkait dengan pemulangan para pekerja migran Indonesia khususnya pada area Bali dan segala jenis asuransi untuk mempertanggungjawabkan keadaan mereka di luar negeri. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini selengkapnya dan saya, Jurutapakan Selobi Omnivora. Sampai jumpa.